Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Bab 2376. Benda seperti buah itu, Tang Zichen bisa tahu sekilas bahwa itu bukan sesuatu yang biasa, mungkin sesuatu yang lebih baik daripada pil janin, dan tak perlu dikatakan lagi, pedang itu pasti senjata ilahi yang tiada taranya. Haha, Tang Zichen sedang dalam suasana hati yang baik, setelah mendapatkan 2 item hebat lagi. Hanya saja, Tang Zichen bertanya-tanya mengapa tidak ada yang masuk. Dengan segala cara, tidak bisakah reruntuhan kuno awal ini, itu bukan reruntuhan yang sangat besar, itu hanya sebuah istana dengan radius lebih dari 10 mil, itu tidak seperti orang lain belum menemukannya di sini. Tang Zichen tidak ingin mempedulikan apapun, terus mencari yang lain. Benar, tablet batu tadi Tang Zichen juga mengambil sebagian darinya. Tang Zichen melanjutkan pencariannya. Kompleks istana ini, 99%-nya, sudah sangat bobrok, jadi tidak pasti apakah dia bisa menemukan sesuatu yang bagus lagi. Tang Zichen mencari dan mencari selama beberapa hari. Tapi tetap saja, dia belum bertemu satu orang pun dari luar. Sial, jahat. Dari mana Tang Zichen tahu bahwa saat ini, di pintu masuk lain ke relik, pintu masuk itu sudah menjadi hitam, yang berarti pintu masuk ke relik sudah ditutup. Setiap kali relik dibuka itu tidak lama, dan orang-orang itu tidak memasuki relik dalam waktu yang terbatas. Tang Zichen menggeledah seluruh kompleks istana, setiap sudut untuk memastikan dia tidak menemukan apapun. Tang Zichen harus berbaring dan istirahat. Tang Zichen mengeluarkan mangkuk dan menuangkan cairan Hong Mengqi untuk semalam. Knok knok knok. Tang Zichen meminum mangkuk besar. Wow, dingin. Tang Zichen tidak dapat menggambarkan perasaan meminum mangkuk Hong Mengqi satu persatu, itu benar-benar pengalaman terbaik. Tang Zichen merasa tubuhnya mengembang, tetapi tidak juga, seolah-olah tubuhnya telah memasuki awan. Seluruh tubuh Tang Zichen memanas. Teriak Tang Zichen dengan nyaman, merasakan sakit dari seorang maniak mabuk. Kemudian, Tang Zichen menghembuskan napas dan tertidur. Tang Zichen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa tidur, tetapi dia tetap tidur. Tang Zichen tidak tahu berapa lama, tetapi bagaimanapun, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah mencapai Golden Immortal, dan dia telah menembus penghalang Golden Immortal. Phew, Golden Immortal, hehe, aku minum semangkuk besar cairan Hong Mengqi, itu naik sangat banyak, aku tidak tahu apakah aku bisa meminumnya lagi. Tapi Tang Zichen merasa bahwa dia tidak bisa minum lagi karena dia agak pusing ketika dia berdiri, mungkin, dengan fisiknya, dia tidak bisa menahan begitu banyak kekuatan Hong Mengqi dalam waktu singkat. Tidak perlu terburu-buru, aku masih punya begitu banyak Hong Mengqi, semuanya baik-baik saja, pasti ada puluhan ribu mangkuk cairan Hong Mengqi. Setelah aku kembali, aku akan membuat semua orang yang kucintai minum semangkuk besar, setelah aku membangkitkan semua orang yang kucintai, hahaha. Puluhan ribu mangkuk Tang Zichen sudah cukup untuk meminum semua kerabatnya yang telah meninggal. Tang Zichen mengeluarkan buah yang dia peroleh sebelumnya lagi, tidak banyak, total hanya ada beberapa lusin butir. Tang Zichen tidak langsung memakan buah ini, atau mengambilnya nanti. Saya hampir siap untuk mundur, meskipun saya tidak tahu mengapa orang-orang di luar tidak masuk, tetapi saya sudah mencari di seluruh tempat, tidak ada yang tersisa. Tang Zichen kembali menyusuri jalan menuju istana tempat dia masuk. Ketika berada di bawah istana itu, Tang Zichen mendongak dan melihat pintu masuk yang dia masuki sebelumnya, menghilang. Pergi. Sial, aku tidak bisa keluar. Tang Zichen terkejut. Tidak punya pilihan selain menunggu di sini, Tang Zichen yakin itu akan terbuka lagi. Pada saat itu, Tang Zichen melihat patung makhluk tak dikenal yang pernah dia sentuh sebelumnya. Ketika dia menyentuhnya sebelumnya, itu seperti sengatan listrik dan juga datang dengan pesan yang tidak diketahui. Tang Zichen mendekatinya lagi dan menyentuh patung itu. Rasanya seperti sengatan listrik dan pesan tak dikenal datang darinya. Barang dan lihat Hagorons plus Waxmo menggigil. Don membacanya juga. Detik berikutnya, keajaiban terjadi lagi. Makhluk yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di depan mata Tang Zichen.
Tang Zichen panik dan mundur, makhluk yang tidak bisa dijelaskan ini, matanya menatap Tang Zichen, lalu bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen segera menggunakan Yonder Divine Sword yang baru diperoleh dan menebasnya. Dang! Suara benturan besar terdengar. Makhluk itu tampak agak seperti domba dan tampaknya tidak memiliki kekuatan ofensif, lebih seperti memakan sesuatu yang bisa sangat tonik. Setelah ditebang oleh Tang Zichen, makhluk itu tidak berani datang ke sini dan menatap Tang Zichen dengan waspada. Tang Zichen mengeluarkan tablet batu yang telah dia panen sebelumnya. Kemudian, makhluk seperti domba itu tiba-tiba menghilang, dan Tang Zichen melihat ke bawah untuk melihat bahwa tablet batu di tangannya pada titik tertentu, mengukir makhluk seperti domba. Tang Zichen terkejut, tablet batu ini luar biasa, mereka yang tidak tahu, mengira makhluk itu benar-benar terukir di tablet batu. Tang Zichen diam-diam berkata, mungkinkah saya menggunakan benda ini dan bahkan yang abadi dapat memberikannya sebuah ukiran. Misalnya, saya mengucapkan mantra kepada Kaisar Abadi menghilang, dan ada Kaisar Abadi tambahan di tablet batu. Hahaha. Tang Zichen tertawa senang, tetapi dia tahu itu pasti tidak mungkin karena Kaisar Abadi itu setidaknya memiliki hati Hongmeng. Hati Hongmeng itu tidak bisa lebih buruk dari tablet batu ini, tidak peduli apapun. Tidak peduli apa, tablet batu ini adalah hal yang baik, dan pasti senjata yang hebat, dan di masa depan, siapapun yang berani mengacaukan Tang Zichen akan mengukirnya di tablet batu. Juga patung itu, Tang Zichen juga mengambilnya. Patung ini juga sesuatu yang bisa diukir, domba baru saja keluar dari patung ini. Tang Zichen menunggu dan menunggu selama hampir setahun. Akhirnya, di atas istana itu, sekali lagi, sebuah celah muncul. Melalui celah itu, Tang Zichen bisa melihat langit di luar. Kesempatan bagus, saya harus keluar dengan cepat. Tang Zichen melompat dan keluar dari celah itu. Fiuh, akhirnya keluar. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Saat ini, di sisi lain dari pintu masuk terjadi perkelahian lagi. Mungkin setiap pasukan mereka terlalu bersemangat untuk mendapatkan apa yang ada di dalam reruntuhan, jadi mereka semua bertempur sampai mati. Lagi pula, Hong Mengki sumur itu pasti membuat kekuatan apapun cemburu, dan mereka semua sepertinya tahu bahwa relik kuno awal ini pasti memiliki sesuatu yang baik. Tang Zichen tidak berputar kembali ke tempat semula, dengan cepat memutar dari samping dan kemudian pergi dari jauh. Tang Zichen memimpin kembali ke dinasti Prancis bukan karena dia masih ingin melanjutkan kembali ke dinasti Prancis. Tang Zichen telah memperoleh begitu banyak hal dan selanjutnya, harus ada rencana, tetapi dia terlambat berlatih metode pemurnian tubuh bantal teratai tidak dapat membangkitkan orang yang dicintainya. Tentu saja, Tang Zichen sendiri masih lemah. Mungkin, Tang Zichen harus memanfaatkan apa yang telah diperolehnya dan membuat dirinya kuat terlebih dahulu. 6 bulan kemudian, Tang Zichen kembali ke istana Prancis. Kali ini, Tang Zichen telah keluar selama lebih dari 2 tahun. Namun, lebih dari 2 tahun hanya tiba-tiba bagi mereka. Light Cloud, kamu sudah selesai dengan retretmu. Kapten tim kebersihan tersenyum dan menjilat Tang Zichen, membuatnya seolah-olah dia mengenal Tang Zichen dengan baik. Tang Zichen mengangguk, tidak mengganggu kapten mengapa dia membuatnya tampak akrab dengannya. Nona Falan dan yang lainnya sudah kembali. Don Zimmer bertanya. Tidak ada berita sama sekali. Oh baiklah. Tang Zichen kembali ke kamar asramanya. Kapten berkata, saya sudah membersihkan kamar Anda setiap hari. Terima kasih. Sama-sama, ini yang harus dilakukan Kapten. Tidak apa-apa, aku akan pergi bekerja dulu, katakan saja apa yang kamu inginkan. Pergi. Tang Zichen sendirian untuk memikirkan apakah dia harus tinggal atau pergi selanjutnya. Setelah memikirkannya, Tang Zichen memutuskan untuk tinggal dan pergi setiap kali dia berlatih metode pemurnian tubuh pelet teratai. Tang Zichen mengeluarkan lusinan benda seperti buah yang dia peroleh sebelumnya. Kemudian makan salah satu biji-bijian. Menunggu beberapa menit. Ada apa? Tidak ada perasaan. Tang Zichen agak bingung, mungkinkah benda ini benar-benar hanya buah, bukan? Tang Zichen memakan sepotong lagi, masih belum merasakannya. Seperti yang diharapkan, benda ini hanya buah.
Tang Zichen memakan semuanya dalam satu nafas dan mengutuk sialan, membuatnya berpikir bahwa itu adalah semacam harta kelas berat. Mata Tang Zichen mengarah ke pot yang berisi buah. Pot ini, seukuran telapak tangan, terlihat seperti mangkuk tetapi sedikit lebih besar dari mangkuk. Benda yang awalnya kupikirkan ini adalah baskom itu tidak mungkin semacam harta karun, kan? Tang Zichen mengambil baskom itu dan merawatnya dengan hati-hati. Sayangnya, saat Tang Zichen mengambil baskom, dia tidak merasakan sengatan listrik. Tang Zichen mengambil baskom itu dan melantunkan mantra kepada seekor anak anjing di tanah, barang dan lihat Hagoron memercikkan lilin Mo menggigil. Detik berikutnya, keajaiban terjadi. Tubuh anak anjing itu menyusut dalam garis lurus dan saat menyusut ia terbang menuju baskom Tang Zichen. Pada akhirnya, anak anjing itu tersedot ke dalam baskom dan anak anjing itu menjadi seukuran semut. Namun, masih hidup anak anjing seukuran semut itu berlari mengelilingi baskom, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia tidak dapat melarikan diri dari baskom di tangan Tang Zichen. Seperti yang diharapkan, baskom ini bukan barang biasa, hehe. Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen mencoba menekan anak anjing itu sampai mati, tetapi sayangnya, begitu jari Tang Zichen masuk lebih dalam ke dalam baskom, dia tiba-tiba merasakan daya tarik yang kuat. Detik berikutnya, Tang Zichen juga menyusut dan masuk ke baskom. Anak anjing itu masih menggonggong pada Tang Zichen. Tang Zichen merasa dirinya seperti jatuh ke lembah. Barang dan lihat Hagoron plus wax Mo menggigil. Tang Zichen melantunkan mantra lain, dan detik berikutnya, Tang Zichen dan anak anjing itu muncul dalam kenyataan lagi. Sekarang cukup pasti bahwa pot itu bisa menampung orang dan benda, tapi seberapa kuat pot itu, tidak ada yang tahu. Tang Zichen menyimpannya terlebih dahulu, dan mulai mengambil semangkuk cairan Hong Meng Qi untuk diminum. Setelah meminumnya, seluruh tubuhnya menjadi panas dan dia tidur lagi, bangun beberapa hari kemudian. Ranah Tang Zichen belum tumbuh ke tahap tengah keabadian emas. Aneh, apakah tidak cukup untuk minum? Don Zichen minum semangkuk lagi. Hasilnya tetap tidak ada pertumbuhan. Apa yang terjadi? Apakah ini waktu yang terlalu singkat sejak terakhir kali saya minum Hong Meng Qi agar tubuh saya dapat menyerapnya? Yah, saya harus menunggu sedikit lebih lama sebelum saya meminumnya, membuang 2 mangkuk saya. Tang Zichen berkata dengan agak sedih. Setelah beberapa bulan, Nona Falan dan orang-orang yang pergi ke dinasti Fa kembali. Tang Zichen bertanya kepada kapten, dan kapten berkata, para pendahulu tertinggi dari dinasti Fa kembali dengan ekspresi sedih di wajah mereka, tampaknya tidak berhasil dan dengan beberapa jenius yang mati. Keesokan harinya, Nona Falan datang menemui Tang Zichen. Awan cahaya angin. Nona Falan, kamu kembali. Hei, Wind Lightning, kamu telah melangkah ke Golden Immortal. Ya, selama 3 tahun kamu pergi, aku mendekat sebentar, dan kemudian aku mencapai tahap pra-Golden Immortal. Bagaimana denganmu? Peninggalan apa yang akan diperoleh dari perjalanan ini? Lupakan saja, tapi diberkatilah. Falan agak tersesat, dia pergi ke sana selama 3 tahun sebelum dan sesudah, tetapi akhirnya tidak kentut, malah Tang Zichen, yang tutup di rumah dan berdampak dewa emas, saat dia masih menjadi Taishan. Oh, jangan khawatir Nona Falan, cepat atau lambat kamu akan mencapai Golden Immortal. Semoga saja begitu. Kali ini ketika aku pergi ke reruntuhan kuno awal, aku memiliki harapan yang tinggi, tetapi sebagai hasilnya, aku sama sekali tidak memasuki reruntuhan kuno awal. Tidak masuk kenapa? Tang Zichen bertanya. Itu masih karena kekuatan besar memperebutkannya, pintu masuk itu sangat kecil, setiap kekuatan ingin memiliki semuanya untuk diri mereka sendiri, dan akibatnya, tidak ada yang masuk. Lalu mengapa kamu kembali sekarang? Pintu masuk itu benar-benar hilang. Tang Zichen tersenyum dalam hatinya, jadi tidak ada yang pernah masuk sama sekali, tapi tentu saja, beruntung Tang Zichen kembali dengan cepat, atau dia takut dia tidak akan pernah bisa keluar. Apa maksudmu dengan menghilang? Relik kuno awal itu telah berpindah tempat dan tidak ada yang tahu kemana itu dipindahkan. Jadi petir angin senior, demi aku yang sangat sial, bisakah kamu berhenti menjadi petugas kebersihan dan menjadi guruku?
Nona Farasi memohon. Tang Zichen berpikir dalam hati bahwa hidup terlalu damai dan membosankan untuk mengawasi pintu di sisi ini. Baiklah, aku ingin menjadi gurumu. Terima kasih, Nona Fashion San. Sama-sama. Kalau begitu tinggallah di tempatku, aku akan mengatur tempat untukmu. Tang Zichen berkata, seperti yang kamu atur. Tang Zichen tidak keberatan tidur dengannya, tapi dia takut orang tidak akan menyukai Tang Zichen yang jelek. Kemudian, Tang Zichen mengikuti Nona Falan dan memasuki bagian dalam dinasti Fa untuk pertama kalinya. Di dalam dinasti Fa orang biasa tidak bisa masuk, mereka harus menjadi tamu dari dinasti Fa atau tokoh inti dari dinasti Fa. Nona Feng, ayo kita pergi menemui kakekku dulu. Sesuai keinginan kamu. Tang Zichen datang ke aula di mana seorang pria parubaya dan lanjut usia menghela nafas. Itu adalah kakek Falan, Faji. Kakek, Falan, ada apa? Aku sudah membawa Feng Qingyun, dia bersedia menjadi guruku. Petir angin senior, saya memberi hormat kepada senior tertinggi Faji. Sama-sama, hei, kamu sudah melangkah ke Golden Immortal. Ya, kamu masih sangat muda untuk melangkah ke Golden Immortal, itu sangat mengesankan. Senior jangan khawatir, karena aku setuju untuk menjadi guru Nona Falan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya agar dia bisa masuk ke Golden Immortal secepat mungkin. Faktanya, yang perlu dilakukan Tang Zichen hanyalah memberinya semangkuk cairan Hong Mengqi, tapi sayangnya ini adalah sesuatu yang Tang Zichen tidak akan ungkapkan dengan mudah kecuali jika itu adalah kerabat terdekatnya. Kakek, karena petir angin adalah guruku sekarang, mari atur agar dia tinggal di halaman yang sama denganku. Baik, kakek ingin diam, kalian menggaruk dirimu sendiri, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tinggal di halaman yang sama dan kamu tidak boleh dipusingkan. Faji memandang Tang Zichen dengan agak gelisah. Tang Zichen tersenyum, jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Setelah itu, setiap hari, selain berkultivasi sendiri, Tang Zichen mengenal Falan. Dalam sekejap mata, 10.000 tahun telah berlalu. Metode pemurnian tubuh pelet teratai Tang Zichen sedikit lebih baik, yang merupakan berkah besar. Begitu dia mempraktikkan metode pemurnian tubuh pelet teratai, ditambah dengan Hong Mengqi, Tang Zichen yakin bahwa kerabatnya yang telah meninggal memiliki tubuh yang lebih baik daripada yang masih hidup. Tang Zichen sangat merindukan dan menantikan hari itu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, kakak Luo Qing. Itu adalah suara Falan. Tang Zichen melihat keluar melalui jendela dan melihat seorang pria jangkung dan tampan berjalan ke halaman Nona Falan. Haha, Sister Falan, dalam sekejap, sudah ratusan ribu tahun sejak kita bertemu lagi, kamu sudah tumbuh cantik lagi. Kakak Luo Qing sangat pandai mengatakan hal-hal yang baik. Hahaha, Sister Falan, jika orang tuaku tidak memaksaku untuk menutup pintu, aku ingin mengunjungimu setiap hari. Terima kasih telah memikirkan Brother Luo Qing, tetapi Brother Luo Qing sekarang sedang berkultivasi ke tahap pertengahan keabadian emas, saya benar-benar iri. Hahaha, itu karena aku telah mencapai beberapa prestasi sehingga orang tuaku mengizinkanku untuk datang, dan kali ini aku berencana untuk hidup selama 8 atau 10 tahun untuk membimbing saudari Falan dengan baik. Seperti aku, saudari Falan mempraktikkan teknik pedang yang sama, dan sekarang pedangku bahkan lebih mahir. Falan terkejut, datang untuk membimbingnya. Apa? Kamu tidak membutuhkan bimbinganku, jadi aku bisa pergi, kata Luo Qing. Falan berkata, kakak Luo Heng, sebenarnya, saya sudah memiliki seorang guru untuk membimbing saya sekarang, guru saya adalah seorang jenius dengan pedang. Tepat pada saat ini, suara Tang Zichen datang dari belakang, tidak hanya dengan pedang, tetapi dengan pedang, dengan tombak, dengan tongkat, aku sama baiknya dalam hal itu. Ketika Falan berbalik, dia sibuk memperkenalkan, kakak Luo Heng ini guruku, Wind Light Cloud. Wajah Luo Heng itu sangat buruk, melihat bahwa itu adalah pra-Golden Immortal, dia bersenandung angin dia. Awan cahaya rambut ayam, saudari Falan, kamu tidak berpikir bahwa aku akan kalah dengan monster jelek ini, bukan? Kakak Lorok, jangan berkata seperti itu, lagi pula, Wind Light Cloud adalah guruku, dia benar-benar jenius. Benarkah?
Karena dia jenius, kenapa kamu tidak menikah dengannya? Ada apa denganmu, saudara Roko? Saudari Falan, kakekmu dan yang lainnya telah pergi ke Gunung Luosianku dan ingin kamu menikah denganku dan kedua keluarga kita untuk menikah. Bagaimana mungkin? Falan terkejut. Tanyakan pada kakekmu jika kamu tidak percaya padaku. Lagi pula, aku melihat monster jelek ini sangat tidak bahagia. Terus menikah denganku atau terus menjadikan monster jelek ini sebagai gurumu, kamu memilih dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu Luo Qing pergi dengan wajah tidak senang. Falan terkejut di sana, tidak tahu mengapa dia ingin menikah dengan Luo Xuanzan. Tang Zichen berkata, Nona Falan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku akan menemukan kakekku. Tak lama setelah Falan pergi, Luo Qing yang baru berangkat masuk memelototi Tang Zichen. Tang Zichen berkata, apakah kamu pikir aku tidak akan tahu bahwa kamu bersembunyi, mencoba menarik perhatianku saat Nona Falan pergi. Luo Hang itu mendengus, bajingan jelek, aku akan menghancurkanmu hari ini, dan kamu masih berani menjadi guru saudariku Falan, kamu bawang yang mana? Tang Zichen berkata, jika saya tahu puluhan juta tahun yang lalu, saya akan menembaknya di tanah, menyelamatkan Anda, seorang anak yang tidak berbakti, dari kelahiran. Apa maksudmu? Kembalilah dan tanyakan pada ibumu. Sialan kau, beraninya kau menghinaku. Oh, menghinamu adalah hal terkecil yang pernah kulakukan dalam hidupku. Mencari kematian. Setelah mengatakan itu, bahwa Luo Qing membunuh Tang Zichen dengan pedang, dia berpikir bahwa dia dapat mengambil nyawa Tang Zichen dengan satu pedang. Seseorang yang adalah seorang guru di dinasti Fa, dia tidak memiliki kekuatan apapun, membunuhnya paling banyak hanyalah beberapa kata kesalahan dari Falan. Pedang Tang Zichen memotong lengan Luo Qing itu dengan satu tebasan. Luo Qing menjerit, sampah pedang yang kotor. Tang Zichen menyeka pedang pamungkasnya dan berkata dalam hati, Luo Jiang ini, sepertinya dia agak kuat tapi aku tidak takut, sepertinya aku harus menantang orang besar itu, jika tidak aku akan kehilangan begitu banyak. Pedang pamungkasku. Saat ini, Falan menemukan kakeknya. Kakek, mengapa kamu tiba-tiba ingin Gunung Luo Xian menikah? Fasi, kamu di sini. Kakek, kenapa? Fasi, bukan. Bukankah kamu dulu suka bermain dengan Luo Qing, dan selain itu, Luo Qing adalah jenius yang sempurna untukmu, dan keluarganya juga dekat dengan kita. Selama relik kuno awal yang terakhir, dinasti Fa kami membuat Kaisar Abadi sangat tidak senang, dan saya mendengar bahwa Kaisar Abadi sedang bersiap untuk mengirim pasukannya untuk memusnahkan kami, jadi kami harus segera menikah dengan Gunung Luo Xian. Pengadilan surgawi datang untuk memusnahkan kita. Ya, tapi, bukankah mereka memusnahkan kita sebelumnya, tetapi mereka tidak memanfaatkan kita. Sebelumnya, situasinya akan berubah, dibandingkan sebelumnya, pengadilan abadi memiliki lebih banyak orang kuat, seperti Leng Tianling, San Rufei, Gao Xiaolian, dan orang kuat immortal berpangkat tinggi lainnya. Dinasti Fa kita, pada sisi lain, tidak banyak berubah, jadi situasinya tidak diketahui. Wajah Falan berubah secara dramatis, tidak menyangka hal sebesar itu akan datang ke dinasti Fa. Jadi, Falan cepat menikah dengan Luo Qing, begitu bencana besar datang, dinasti Fa kita akan memiliki aliansi. Oh, Falan ketakutan di dalam. Apakah kamu tidak suka itu? Itu tidak benar, hanya saja aku akan pulang. Falan berantakan di dalam, dia tidak tahu apa yang dia tolak, dia seharusnya tidak memiliki siapapun yang dia sukai di dalam. Petir angin itu, meskipun dia telah bersamanya selama 100.000 tahun, tetapi petir angin sangat jelek, tidak mungkin dia bisa melihatnya. Ketika Falan kembali ke tempatnya, dia mendengar seseorang di halaman mengeluarkan raungan membunuh babi. Itu saudara Luo Qing yang berteriak. Falan sibuk berlari masuk dan begitu dia memasuki halaman dia menjadi bodoh. Dia melihat salah satu lengan Luo Qing telah dipotong dan dia tergantung di pohon dengan tali peri yang diikat di lehernya. Ada apa denganmu, Kak Lokok? Siapa yang melakukannya? Pada saat itu, terdengar suara berat dari Tang Zichen, aku. Falan terkejut, seolah-olah dia agak skeptis bahwa Tang Zichen, seorang pra-Golden Immortal, dapat melakukan ini.
Falan dinasti Fa Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, itu sebabnya saya membuatnya tetap hidup sampai sekarang, kalau tidak dia pasti sudah pergi ke barat. Sekarang Anda juga kembali, beritahu saya, bisakah pria ini menjadi dibunuh atau tidak? Tubuh Falan bergetar, merasakan tubuh Tang Zichen memancarkan aura yang sangat kuat, yang tampaknya tak tertandingi bahkan oleh makhluk abadi biasa. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Farasi sibuk. Karena dia mencoba membunuhku saat kau pergi. Ini. Falan memandang Luo Qing dan berkata, kakak Luo Qing, mengapa kamu melakukan itu? Bagaimana kalau aku melihat dia kesal? Tang Zichen berkata, kalau begitu bagaimana kalau aku mengirimmu ke barat? Akan melakukannya, Falan memohon, Guru Win, tolong, demi saya, biarkan dia pergi. Beri saya alasan. Kaisar Abadi akan segera mengirim pasukannya untuk memusnahkan dinasti Fa kita, dan kakek saya serta yang lainnya ingin saya menikah dengannya, jadi kami dapat memiliki pembantu tambahan, jadi tolong, saya mohon, jangan merusak Fa kami. Rencana dinasti pada saat yang kritis, oke. Tang Zichen terkejut di dalam Kaisar Abadi akan mengirim pasukan, hehe Tang Zichen juga ingin bermain dengan Kaisar Abadi. Baik-baik saja maka. Tapi Luo Qing itu berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu dinasti Prancis bahkan mendapatkan ide ini. Aku berkata kenapa kamu tiba-tiba ingin menikah dengan kami. Kami memohon untuk menikahimu sebelumnya, tetapi kamu mengelak. Tapi kali ini Anda mengambil inisiatif untuk meminta pernikahan. Lewati 100.000 kata di sini, singkatnya aliansi antara Gunung Luoxian dan dinasti Fa tidak terbentuk dan dinasti Fa hanya bisa menghadapi pengadilan abadi saja. Di pengadilan abadi, Kaisar Abadi sudah mulai menggelar operasi untuk memusnahkan dinasti Fa. Kali ini, pastikan untuk memusnahkan dinasti Fa. Kaisar Abadi meraung dan berkata kepada puluhan dewa perang yang kuat di pengadilan abadi. Kaisar Abadi terbakar memikirkan betapa sombongnya Fa ketika dia berada di sisa akhir surga. Kali ini, tidak peduli berapapun harganya, dinasti Fa harus dimusnahkan. Kaisar Abadi, 200.000 pasukan siaga setiap saat. Kata Dewa Perang Tiga Mata. Bagus, tunggu perintahku. Ya. Saat ini, di dinasti Fa orang-orang gelisah. Wind Lightning, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Kapten pasukan kebersihan berkata kepada Don Zimmer. Pergi. Kemana? Kamu konyol, sekarang semua orang telah mendengar beritanya, pengadilan abadi akan menyerang dinasti Fa, semua orang yang dapat melarikan diri telah melarikan diri, kamu masih tinggal di sini mencari kematian, kami hanya berkeliaran di sekitar. Dinasti Fa untuk sebuah kesempatan, kami tidak berencana untuk mati dalam pertempuran dengan dinasti Fa. Kapten penjaga. Tang Zichen tersenyum, ya kamu benar-benar tidak harus begitu lurus, lagi pula, kamu bukan dari dinasti Fa. Lalu mengapa kamu tidak pergi? Hahaha, aku baru saja akan berpartisipasi, bermain dengan pengadilan abadi. Kamu benar-benar mencari kematian, kamu pikir kamu abadi, tidak peduli seberapa kuat kamu hanya abadi emas. Berhenti bicara, aku harus pergi. Kapten tim kebersihan melarikan diri. Seluruh dinasti Fa, semua yang bisa melarikan diri sudah melarikan diri. Tentu saja, yang melarikan diri adalah beberapa pelayan, masih banyak elit sejati di dinasti Fa. Nona Fashion San datang. Nona Win, apakah kamu masih di sini? Jangan khawatir, Nona Falan, aku akan bertarung denganmu dinasti Fa sampai akhir. Kamu, kenapa kamu melakukan ini? Tidak memangnya kenapa? Terima kasih, atau kamu benar? Oh, aku juga punya dendam terhadap Kaisar Abadi. Namun, kemungkinan kemenangan dinasti Prancis kita rendah. Itu tidak ada dalam pertimbanganku. Saya mendengar bahwa pengadilan abadi mengirim 200.000 pasukan, tetapi saya, dinasti Fa, hanya dapat mengumpulkan kurang dari 1.500.000 pasukan, dan pasukan dinasti Fa saya pasti tidak sekuat prajurit surgawi, yang pemilihannya dari prajurit surgawi lebih ketat dari kita. Itu belum tentu benar. Sejauh yang saya tahu, sebagian besar prajurit surgawi takut akan kematian, dan juga prajurit surgawi tidak sekuat yang Anda pikirkan. Banyak dari mereka hanya mencoba mencampuradukan posisi peri dan pergi melalui koneksi untuk memasuki barak. Bagaimana kamu tahu?
Hahaha. Apakah dia perlu diberitahu oleh Tang Zichen bahwa Tang Zichen pernah menjadi prajurit surgawi juga? Juga pengadilan abadi telah mengirim sekitar 20 dewa perang super, dan keluargaku, yang dapat menandingi dewa perang ini, hanya 8 atau 9. Secara keseluruhan, kali ini Kaisar Abadi tampaknya ingin memusnahkan dinasti Fa kita sama sekali. Biaya, Wind Lightning, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Falan sudah bangun, aku tidak akan pergi. Falan mengangguk penuh terima kasih dan bertanya dengan lembut, kamu tidak pergi karena aku. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak pergi karena aku? Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Falan akan salah paham dan berkata, Wind Lightning, kamu tahu betul bahwa aku tidak menyukaimu karena jelek dan tidak menyukaimu, jadi mengapa kamu tetap tinggal untukku? Tang Zichen berkata, kamu benar-benar berpikir aku jelek. Apa maksudmu? Kamu benar-benar berpikir aku jelek. Wind Lightning, jangan marah, sebenarnya kamu tidak sejelek itu. Kamu sudah terbiasa melihatnya setiap hari, sebenarnya tidak apa-apa. Jika kali ini, dinasti Prancis saya bisa aman dan sehat, saya pasti akan mempertimbangkan untuk mengikutimu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Mengapa? Apakah kamu pikir kamu tidak cukup baik untukku? Fashiro sedikit tersesat angin, seharusnya senang tentang itu. Tidak, sudahlah, Miss Fashion-san, aku akan memberitahumu sebuah rahasia, tapi kamu tidak boleh memberitahunya. Kamu bilang, sebenarnya aku yang kamu lihat sekarang bukanlah aku yang sebenarnya, aku sedang menyamar. Kenapa? Karena wajahku menyebabkan begitu banyak masalah, orang-orang mencintaiku, bunga mekar di antara bunga-bunga, botol anggur melihat tutup otomatis terbuka, wajah ini, jika kamu bertemu wanita cantik, kamu akan menyukaiku, aku tidak ingin banyak masalah, jadi aku cenderung menyamar. Oh, kamu membual, tidak ada narsisis seperti itu di dunia. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Wajahku yang sebenarnya, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku yang pertama dalam 3 alam, tapi yang kedua pasti baik-baik saja. Nona Falan tertawa. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku, lagi pula aku menyamar seperti sekarang, jadi tidak terlalu merepotkan. Baiklah, jangan katakan itu, tidak apa-apa menjadi jelek, tidak apa-apa untuk terbiasa melihatnya. Ingat apa yang saya katakan, jika dinasti Fa selamat dari bencana ini, saya pasti akan mempertimbangkan Anda. Setelah mengatakan itu, Falan lari dengan wajah merah. Tang Zichen tertekan, aku menyamar menjadi sangat jelek, dan kamu masih harus turun. Sial, Nona Falan, seleramu agak berat. Tang Zichen mencerminkan dirinya sendiri dan ingin muntah. Falan ini, sebenarnya mengatakan bahwa akan baik untuk membiasakan diri melihatnya. Tang Zichen menghela nafas, tampaknya wajah jelek tidak bisa menghalangi saya untuk menaklukkan semua gadis di alam semesta sama sekali. Tang Zichen kembali ke kamarnya, dia juga harus bersiap untuk perang. Sejak kebangkitannya, Tang Zichen tidak menggerakkan otot dan tulangnya dengan benar. Sudah waktunya baginya untuk mengungkap begitu banyak senjata ilahi yang hebat. Tentu saja, apa yang akan terjadi setelah pembukaan, Tang Zichen tidak ingin tahu, dia hanya menginginkan pertempuran besar. Sekitar 2 bulan kemudian, pengadilan abadi akhirnya mengirim 200.000 tentara surgawi ke bawah. Dinasti Prancis juga sudah siap. Di tempat pelatihan militer dinasti Prancis, 750.000 tentara berdiri di sana, dan Tang Zichen ada di antara mereka, dan mereka telah berdiri di sini selama lebih dari 10 hari. Setelah menunggu lebih dari 10 hari, para prajurit surgawi akhirnya diturunkan. Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan langit dibombardir dengan tentara surgawi, tampak gugup. Segera tentara langit-langit berdiri kokoh. Kaisar Abadi tidak ada di antara mereka, dan pemimpinnya adalah Dewa Perang Wanita. Fa Wutian, kamu tidak memperhatikan raja, aku menyarankan kamu untuk menahan diri. Teriak Dewi Perang itu. Di tanah, Fa Wutian dari dinasti Fa mencibir, aku akan menangkap nenekmu, mengapa nenekmu tidak membiarkan aku menangkap dengan kedua tangan? Dewi Perang itu sangat marah karena berani menganiayanya. Pelanggar hukum, maka jangan salahkan kami karena tidak berperasaan.
Jika kamu benar-benar tidak berperasaan, keluarlah dari sini sekarang dan berpura-puralah menjadi amal di tempatku. Tang Zichen melirik prajurit surgawi, Dewa Perang Tiga Mata tidak ada di sini, mungkin Dewa Perang Tiga Mata belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dari medan perang iblis surgawi terakhir, tetapi Leng Tianling bahkan ada di antara mereka. Adapun tim pertempuran serigala surgawi, Tang Zichen tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada. Tampaknya tim pertempuran serigala surgawi adalah kumpulan bakat mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko apapun, dan tentara surgawi yang mereka kirim terus terang umpan meriam. Mereka tidak peduli berapa banyak yang mati dan bisa menjadi direkrut lagi jika mereka mati. Leng Tianling berkata, Gao Xiaolian, berhenti berbicara omong kosong dengannya, bahkan jika dia menyerah, dia akan mati sama saja, bunuh. Bunuh. Dewa perang wanita bernama Gao Xiaolian itu memberi perintah dan 25 prajurit surgawi bergegas untuk membunuh. Bunuh. Fu Tian juga mengangkat tangannya. Kedua belah pihak berteriak dan bergegas, seolah-olah dua semburan air bertabrakan seketika. Perang dimulai. 20 dewa perang berpangkat tinggi yang dikirim oleh pengadilan abadi adalah yang pertama membunuh 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik berperingkat serupa di dinasti Fa, dan pengadilan abadi hampir bertarung 2 lawan 1. Misalnya, Leng Tianling dan Gao Xiaolian, keduanya mengepung Fu Tian. Tidak heran Nona Falan begitu pesimis, memang, pemandangan itu menunjukkan bahwa Kaisar Abadi bersedia melakukan segalanya untuk menghancurkan dinasti Fa. Tang Zichen hanya bisa melakukan sedikit untuk membantu, bergegas menuju sekelompok tentara surgawi untuk membunuh mereka. Tang Zichen mengambil senjata hebat itu dan menampilkan pedang ilahi tanpa bayangannya. Swoosh! Pedang Tang Zichen adalah ratusan kematian, dan tidak peduli apakah prajurit surgawi itu kuat atau lemah, bahkan mereka yang telah mencapai tingkat awal keabadian ilahi tidak dapat diampuni. Wow! Tang Zichen agak ngeri, dia merasa bahwa kekuatan tempur Tang Zichen telah mencapai tingkat immortal kelas menengah. Tapi itu tidak mengherankan, pedang yang dia gunakan adalah senjata ilahi yang diperoleh dari relik kuno awal, dan teknik pedang ilahi tanpa bayangannya juga sangat maju, sehingga kekuatan Tang Zichen telah meningkat pesat. Segera orang-orang dari pengadilan abadi melihat Tang Zichen sebagai penuai. Ai Peng, cepat pergi, siapapun dari dinasti Fa itu membunuh prajurit surgawi seperti mati rasa, jika ini terus berlanjut, prajurit surgawi kehilangan banyak uang, cepat pergi dan urus itu. Gao Xiaolian menginstruksikan bawahannya, Ai Peng, yang merupakan dewa tingkat menengah. Ya, Dewi Gao. Pria bernama Ai Peng itu bergegas menuju Tang Zichen di kejauhan. Seperti yang diharapkan, kecepatan Tang Zichen dalam membunuh tentara langit seperti tanaman dan penuai. Menderita kematian. Teriak Ai Peng, menggunakan mantranya untuk menyerang Tang Zichen, 2 panah merah menyala menembus udara menuju kepala Tang Zichen. Perasaan Tang Zichen. Untuk krisis, tetapi, mantra Ai Peng cepat tentu saja, bisa jadi ranah Tang Zichen rendah dan tidak dapat mengikuti reaksi, jadi Tang Zichen tidak dapat mengelak, dan 2 panah merah menyala ditembakkan, langsung ke kepala Tang Zichen. Diperkirakan bahwa Tang Zichen akan ditembak di kepala dengan 1 panah, tetapi yang tidak terduga adalah ketika kedua panah merah itu mengenai kepala Tang Zichen, mereka tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan, seolah-olah tubuh Tang Zichen, yang jauh lebih kuat dari anak panahnya, seperti sebutir telur yang mengenai batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya dewa emas kenapa tubuhnya begitu kuat? Ai Peng kaget. Tang Zichen merasa pusing saat ini, seolah-olah dia dipukul dengan beberapa batu bata, dan meskipun otaknya keras itu sangat menyakitkan. Tang Zichen melihat ke arah Ai Peng dan berkata dengan marah, bajingan, beraninya kau menembakku. Aku akan melihat berapa lama kamu masih bisa bangkit. Setelah mengatakan itu, Ai Peng membunuh Tang Zichen lagi. Mata Tang Zichen sepertinya tidak bisa mengikuti kecepatan gerakan lawannya, ranah Tang Zichen terlalu rendah, dan ranah itu menariknya mundur dengan keras. Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan Ton mengeluarkan baskom berbentuk mangkuk. Barang dan saksikan Hagoron Splash Wax Mo menggigil. Detik berikutnya, keajaiban terjadi, tubuh Epon tiba-tiba menyusut dan terbang ke baskom Don Zichen.
Tang Zichen melihat ke bawah ke baskomnya, dan Epen itu berdiri di dasar baskom seperti semut. Tang Zichen smilet hehe. Tang Zichen tidak kembali untuk membunuh tentara langit, tetapi langsung pergi ke Jenderal Abadi. Ketika dia melihat para jenderal immortal, mereka yang berada di bawah immortal tingkat menengah, Tang Zichen tidak repot-repot melawan mereka karena wilayahnya rendah dan sulit untuk dilawan, jadi Tang Zichen hanya mengumpulkan mereka. Bagaimanapun, ada 3 jenis benda yang digunakan Tang Zichen untuk mengumpulkan orang: pot, prasasti, dan patung. Mantra untuk baskom dan patung adalah barang dan lihat Hagorun's plus wax mo menggigil. Segera, sepertinya baskom Tang Zichen dipenuhi banyak semut, setidaknya 30 atau 40 semut. Hahaha. Tang Zichen tertawa. Orang-orang yang menyusut sekecil semut ini ketakutan, mereka juga mencoba melihat apakah mereka bisa menghancurkan baskom Tang Zichen, tetapi hasilnya sia-sia. Leng Tianling itu berkata, Gao Xiaolian, situasinya tidak benar. Apa yang salah? Sudahkah Anda menyapu medan perang dengan indera ilahi Anda dan memperhatikan bahwa tampaknya tidak banyak jenderal abadi kita yang tersisa, dan sekarang semua dewa dinasti Fa membantai tentara surgawi? Bagaimana mungkin? Leng Tianling dan Gao Xiaolian, yang sudah bertarung dengan Fa dari jauh, sibuk berkomunikasi. Perasaan ilahi Gao Xiaolian menyapu medan perang utama di kejauhan, dan tentu saja, semua jenderal tingkat immortal hilang. Kamu melawan Fa Wutian sendirian, aku akan pergi melihatnya. Gao. Bagus. Jadi, Leng Tianling sendirian untuk melawan Fa Wutian sementara Gao Xiaolian itu berlari menuju medan perang utama. Pada saat itu, Gao Xiaolian melihat seorang pria jelek yang kebetulan melantunkan sesuatu kepada immortal tingkat menengah, kemudian immortal tingkat menengah itu meluncur dan diterima ke dalam potnya untuk pergi. Jadi begitu. Gao Xiaolian sangat marah. Tang Zichen merasakan krisis dan sibuk melihat ke samping, tetapi gerakan membunuh Gao Xiaolian sudah terlihat. Tang Zichen tidak punya waktu untuk melafalkan mantra, dan bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan keabadian dari level ini. Gao Xiaolian ini, bagaimanapun, berada pada level yang sama dengan Leng Tianling, dan kekuatannya tidak hanya pada level immortal tingkat tinggi, tetapi pada level battle god level tinggi, melebihi dewa level tinggi biasa, salah satunya puluhan dewa pertempuran di dunia abadi. Bersambung.